Shalom saudaraku, pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Suara Siapa yang Didengar, bersama dengan saya, Fani Paendong. Ada banyak suara yang dapat kita dengar selama kita hidup. Ada begitu banyak voice, suara-suara sekitar kita. Suara yang kita dengar dapat memberikan kekuatan, namun dapat juga melemahkan kita. Suara-suara yang ada di sekitar kita, kitalah yang menentukan siapa yang dapat masuk ke dalam hidup ini. Bahkan suara seseorang dapat kita kenal karena adanya sebuah keintiman yang sangat dalam. Kita bisa mengenal suara seseorang karena sebelumnya kita sudah membangun sebuah hubungan yang baik. Dan Alkitab memberikan penjelasan betapa pentingnya hari-hari ini untuk kita memperhatikan suara yang kita dengar. Perhatikan baik-baik suara siapakah yang mendominasi dalam hati kita. Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan 28, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Sekali lagi, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yang pertama kita melihat di sini, domba yang baik mengenal suara gembalanya. Domba yang baik mengenal siapa gembalanya, suara gembalanya seperti apa. Orang percaya tidak akan memberikan dirinya untuk cepat percaya dengan suara-suara lainnya. Sebagai orang percaya, saya dan saudara harusnya bisa membedakan suara siapakah yang harus kita yakini dan kita percayai. Mazmur 95 ayat 7 katakan, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Jika kita sebagai kawanan domba Allah dan Allah sebagai gembala kita, maka kita harus lebih peka terhadap suara gembala kita. Yang kedua, Kisah Para Rasul 9 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Apa yang harus kau perbuat. Yang kedua, kita belajar di sini, suara Tuhan selalu datang untuk membangkitkan dan memulihkan kita. Tuhan selalu memperdengarkan suaranya supaya kita dibangkitkan dan dipulihkan. Setiap harinya sesungguhnya Tuhan sudah memperdengarkan suaranya untuk kita bangkit, untuk kita dipulihkan, untuk kita berjalan maju, bukan menoleh ke belakang. Tuhan memanggil Paulus untuk segera bangun. Demikian jugalah Tuhan memanggil nama kita. Dia mengetahui setiap nama kita satu persatu, dan dia memanggil kita untuk segera kita bangkit. Dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang
berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Selanjutnya, lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil." Tidurlah kembali, lalu pergilah ia tidur. Kita belajar suara Tuhan saat ini dapat ditemukan juga melalui pemimpin-pemimpin rohani. Suara Tuhan dapat ditemukan melalui pemimpin-pemimpin rohani. Tuhan sudah mengutus para pemimpin rohani buat kita untuk menyampaikan pesan-pesannya. Berbeda dengan zaman Samuel, di mana suara Tuhan jarang sekali diperdengarkan. Namun kita saat ini dapat mendengarkannya lewat para pemimpin rohani kita. Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kita mengenal ada 5 jawatan, 5 panggilan Tuhan. Dan berilah telinga kita untuk dapat mendengarkan suara Tuhan lewat para pemimpin rohani ini. Lewat 5 jawatan ini yang sudah Tuhan utus ke dalam dunia. Yakobus pasal 1 ayat 19. "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Baiklah kita memberikan telinga kita untuk lebih cepat mendengar, terutama mendengar apa pesan-pesan dari Tuhan lewat para pemimpin-pemimpin rohani kita. Suara siapakah yang hari-hari ini kita dengar? Apakah suara Tuhan atau suara dunia ini? Apakah suara ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, atau suara yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita yang membangunkan iman kita? Saya percaya bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya,